padanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara juga anak-anak sekalian, saya ingin memberitahukan tentang ini ya. Jika kita membaca kitab dalam Alkitab, apalagi kitab Mazmur, maka kita harus ingat bahwa pasal atau perikop itu selalu ada latar belakangnya. Itu selalu loh saudara. Jadi dengan menggali latar belakang peristiwanya, maka kita akan menemukan pesan Tuhan atau firman Tuhan itu, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat zaman itu, dan juga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita umatnya di zaman sekarang, bahkan kepada umatnya di sepanjang zaman. Mazmur 147 ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, tapi ada dua pendapat dari para ahli yang berbeda. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa peristiwa yang melatar belakangi Mazmur 147 ini adalah kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem setelah pembuangan. Pendapat yang kedua, peristiwa yang melatar belakangi Mazmur 147 ini adalah peristiwa pembangunan dan pembentengan Yerusalem untuk pertama kalinya pada masa Daud. Dan peristiwa berkumpulnya orang-orang yang sebelumnya dibuang pada masa pemerintahan Raja Saul. Saya pribadi mengambil keputusan untuk menerima pendapat yang kedua, dengan pemikiran bahwa Mazmur 147 ini ditulis oleh Raja Daud. Namun jika di kemudian hari saya menemukan sumber-sumber pendukung yang kuat dan ternyata latar belakangnya seperti pendapat yang pertama, saya pasti akan memberitahukan kepada saudara. Sekalipun saya memutuskan menerima pendapat yang kedua, saya justru memperhatikan keadaan orang-orang yang terbuang, baik oleh Raja Saul maupun orang-orang yang terbuang karena pulang dari pembuangan Babel. Kondisi kedua kelompok buangan ini mirip, hanya beda zaman saja. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyi syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya.
Megahlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukuman-hukumannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Setelah kita mengetahui latar belakang peristiwanya dalam Alkitab atau pasal-pasalnya, sekarang mari kita perhatikan kata pertama dalam Mazmur 147 ini. Ada yang tahu apa kata pertama itu? Ya saudara, dimulai dengan kata haleluya. Haleluya. Artinya apa? Pujilah Tuhan. Ada banyak pasal-pasal dalam kitab Mazmur ini dimulai dengan kata haleluya. Apa artinya? Artinya umat Allah dipanggil untuk memuji Allahnya. Kita dipanggil berulang-ulang untuk memuji Tuhan Allah kita. Tuhan yang dipuji melalui pujian. Pusat puji-pujian kita adalah Tuhan. Ngomong-ngomong soal memuji Tuhan, dulu ketika kebaktian masih onsite di gereja kita masih punya kesempatan untuk mengeluarkan suara kita, memuji nama Tuhan kita bersama-sama. Konteks Mazmur 147 ini bersama-sama ya saudara dalam komunitas umat. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, KW, lansia, sampai kebaktian umum, kita masih punya kesempatan, walaupun sedikit, untuk mengeluarkan suara memuji-muji Allah kita. Kita harus ingat bahwa Allah memerintahkan agar umatnya memuji-muji Allah. Sekarang, setelah online, semua dilakukan di rumah termasuk kebaktian dan persekutuan. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara masih bersuara, mengeluarkan suara untuk memuji-muji Tuhan? Saya yakin ada, masih ada, bahkan tidak berkurang semangatnya tetap mengeluarkan suara. Tapi itu sedikit sekali, kalau tidak mau dibilang segelintir orang saja. Kalau begitu siapa yang nyanyi? Artinya nyanyi mengeluarkan suara. Ternyata saudara, kita yang menikmati puji-pujian itu. Tahukah saudara, kalau yang kita lakukan itu sudah salah, keliru besar kalau kita yang menikmati. Keliru besar kalau supaya kita senang. Yang benar itu, siapa yang menikmati puji-pujian umat? Jawabannya Allah. Allah yang menikmati. Tujuan puji-pujian itu adalah memuliakan Allah. Tapi tanpa disadari, waktu memuji Tuhan tidak keluar suara. Alasannya nyanyi dalam hati. Padahal Mazmur 147 ini nyanyi untuk Tuhan bersama-sama. Buka suara. Bukan nyanyi dalam hati. Kalau nyanyi dalam hati malah ngambil bagian Tuhan. Apa itu? Seharusnya kan kitalah yang memuji Tuhan. Tuhan yang menikmati. Tapi ini yang kita ambil untuk menikmati. Kita sendiri yang ngetuk-ngetuk. Mungkin sampai gerakkan kaki atau tangan. Sedang menikmati pujian itu. Salah. Mari kita berubah. Firman Tuhan harus membuat kita mau berubah. Janganlah tegar tengkuk, apalagi alasan lawong nyanyi saja.
Ini kan bukan soal ya gimana cuma nyanyi. Hati-hati saudara, ini bukan soal nyanyi saja, tapi soal melaksanakan firman Allah. Firman Allah memerintahkan, haleluya, pujilah Tuhan. Seperti yang dikatakan firman ini, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Paham kan? Dari 20 ayat Mazmur 147 ini, saya mengajak saudara-saudara untuk menaruh perhatian pada ayat ini. Dimulai dari perintah pujilah Tuhan, lalu di ayat selanjutnya dikatakan begini saudara, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia Tuhan ya saudara, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apa artinya itu? Artinya itu begini saudara, ayat-ayat itu kan bagian dari syair pujian yang memang puitis, jadi tidak boleh diartikan hurufiah. Misalnya, nah itu Tuhan bilang kan, Tuhan tidak senang pada kaki laki-laki, buang saja karena Tuhan tidak senang. Bukan begitu saudara, bukan artinya ia tidak suka lalu dibuang, bukan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan mau mengajarkan melalui firman ini supaya saya, saudara, juga anak-anak punya kekuatan batiniah, dan kekuatan itu adalah kekuatan anugerah Allah saja, bukan kekuatan karena manusia atau karena pasukan. Contohnya begini, jika seorang raja yang sedang berperang melawan raja lain datang kepada Allah lalu berdoa minta keberhasilan, maka tidak akan ada gunanya kalau raja ini berkata begini, berdoa begini, Tuhan, aku memiliki pasukan yang gagah berani, pasukan kuda dan prajurit yang teratur dengan baik. Sungguh sayang jika mereka harus menanggung aib kekalahan. Ini salah satu isi doanya ya. Alasan seperti ini, doa seperti ini tidak diterima oleh Allah. Sekalipun dia doa, dia mengandalkan pasukan. Itu yang disebut kaki laki-laki tadi. Dia tidak mengandalkan kekuatan anugerah Allah. Allah sangat suka untuk mengakui kekuatan anugerah. Perhatian sungguh-sungguh dan layak mendapat perkenanan Allah adalah perhatian dalam pandangannya yang sangat menghargai tinggi anugerahnya. Tuhan menerima dan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, karena kekuatannya adalah anugerah. Kekuatan umat juga kekuatan anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Paulus Wijaya, pujilah Tuhan, itu sabdanya. Semoga di hatimu, di mulutmu penuh puji-pujian kepada Allah. Bukan sumpah serapah, bukan segala umpatan dan sumpah serapah, umpatan dan lain-lainnya itu pergi dari jiwamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami gereja-Mu, agar yang menjadi kekuatan kami ini adalah kekuatan anugerah, bukan karena hal-hal yang ada di dunia ini. Kami mempercayai sabda-Mu dengan sepenuh hati kami, namun kami masih memerlukan pencerahan bagaimana mempraktekkan dalam komunitas kami, di gereja, di rumah, dan dimanapun kami ada, untuk menjadikan kekuatan anugerah sebagai pondasi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Paulus Wijaya yang hari ini berulang tahun. Mohon Roh Kudus memberikan hati kepada Paulus yang melekat kepadamu, terikat perjanjianmu, dan penuh puji-pujian kepadamu. Mendoakan juga untuk orang tuanya, yaitu Bapak Cok Yung dan Cik Likian. Mohon Tuhan mencurahkan anugerah demi anugerah, sehingga kekuatan anugerah menjadi kekuatan hidup keluarga ini bersama-sama dengan dua saudara Paulus lainnya.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama penebus kami yang hidup dan bangkit, kami berdoa dan memohon. Amin.